Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlebih dulu mari kita bersyukur pada Allah SWT hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mari kita memperbanyak membaca salat dan salam dengan menyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang pendidikan akhlak Islami. Pendidikan akhlak Islami. Saudara-saudara sekalian, sebagai dasar saya bacakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Saya ulangi, inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya kata Allah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-19. Saudara-saudara sekalian, kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih baik, secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya tentunya. Nah, petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia yang berkaitan dengan tingkah laku manusia nampak sangat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Islam mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas legaliter, kemitraan, anti feodalistik, kemudian mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlakul karimah, dan bersikap positif kepada orang lain. Saudara, umat Islam dalam prakteknya menampilkan keadaan yang berbeda dari cita-cita ideal tersebut. Ibadah yang dilakukan umat Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, hanya berhenti sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang kesalihan. Buah dari ibadah yang berdimensi kepedulian sosial sudah kurang nampak. Di kalangan masyarakat telah terjadi kesalahan dalam memahami simbol-simbol keagamaan itu.
Agama lebih dihayati sebagai penyelamat individu dan bukan sebagai keberkahan sosial secara bersama. Seolah Allah tidak hadir dalam problema sosial, kendati namanya semakin rajin disebut ya di mana-mana. Pesan spiritualitas agama menjadi mandek, terkristal dalam kumpulan mitos dan ungkapan simbol tanpa makna. Agama Islam tidak muncul pada saat itu di dalam satu kesadaran kritis terhadap situasi aktual. Nah, sekarang sudah saatnya kita mengembangkan indikasi keberagamaan atau keilmuan agama kita yang berbeda selama ini. Kemudian meningkatnya jumlah orang mengunjungi rumah-rumah ibadah, berduyun-duyunnya orang berhaji, dan sering munculnya tokoh-tokoh dalam acara sosial agama sebenarnya barulah indikasi permulaan atau indikasi awal saja dalam masyarakat. Indikasi semacam ini tidak menerangkan tentang perilaku keagamaan yang sesungguhnya. Nilai-nilai keagamaan menjadi pertimbangan utama dalam berpikir maupun bertindak oleh individu maupun sosial. Nah, jika ada suatu penyimpangan akhlak seperti masalah pelacuran, maka hal demikian dinilai sebagai perbuatan haram yang harus diberantas. Padahal dengan diberantasnya masalah tersebut belum tentu dapat mengatasi masalah terkait dengan keimanan yang tipis, kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sempitnya lapangan kerja. Nah, saudara sekalian, kehancuran akhlak yang dihadapi oleh umat Islam seperti kehancuran akhlak bangsa Romawi misalnya, Persia, bangsa-bangsa yang telah dihancurkan oleh Allah SWT seperti yang disebut dalam Al-Quran, tidak memberi jaminan untuk melakukan perbuatan yang manusiawi kecuali petunjuk agama. Dalam agama yang dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki akhlak manusia antara lain anjuran untuk selalu bertaubat, bersabar, bersyukur, bertawakal, mencintai orang lain, mengasihi sesama manusia, dan menolong mereka. Anjuran-anjuran itu sering didapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai nasihat bagi orang-orang yang sering melakukan perbuatan maksiat. Ini terbukti bahwa akhlak yang tidak baik dapat dididik menjadi baik, kecuali tingkatan akhlak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya. Tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya, kecuali hanya kekhawatiran menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Orang yang melakukannya disebut al-jahilu dzolu pasikus syarir, ya. Yaitu jahil, ya, seorang yang jahil, orang yang fasik, gitu ya. Nah, kemudian disebut juga mereka melakukan perbuatan tercela. Dengan bekal ilmu, ya, dengan bekal ilmu dan akhlak yang mulia, orang dapat mengetahui batas mana yang baik dan batas mana yang dilarang, batas mana yang boleh, batas mana yang dilarang, batas mana yang hak, batas mana yang batil. Juga dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan
bidang profesinya. Ya. Orang yang berakhlak mulia dapat memperoleh irsyad, taufik, hidayah, sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, kebahagiaan hidup oleh setiap orang selalu didambakan kehadirannya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Hidup bahagia merupakan hidup sejahtera, mendapatkan ridho Allah dan selalu disenangi oleh sesama makhluk, baik manusia maupun binatang maupun hewan sekitarnya. Walaupun demikian, orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan ridho Allah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, manusia harus dapat memilih atau memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, mana yang baik, mana tidak baik, harus bisa memilah. Membedakan keduanya berarti dapat menilai. Apabila orang dapat berpegang pada kebaikan dan membuang keburukan, inilah jalan yang lurus. Lebih lanjut, seorang dapat memilih yang baik dan kemudian meninggalkan tindakan yang tidak baik. Orang yang sudah mencapai pemilihan terhadap kebaikan, nah, diupayakan ada proses keyakinan yang menjadikan dirinya kontinuitas atau terus menerus dalam tindakan untuk membiasakan diri pada kebaikan. Akhirnya dapat menumbuhkan kegemaran berbuat baik. Nah, saudara sekalian, kesempurnaan akhlak manusia dapat dicapai melalui dua jalan. Pertama, melalui karunia Allah yang menciptakan manusia dengan fitrahnya yang sempurna, akhlak yang baik, nafsu syahwat yang tunduk kepada akal dan agama. Manusia tersebut dapat memperoleh ilmu tanpa belajar dan terdidik tanpa melalui proses pendidikan. Manusia yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, akhlak melalui cara berjuang secara bersungguh-sungguh dalam kemudian latihan-latihan, yaitu membiasakan diri melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Ini yang dapat dilakukan oleh manusia biasa seperti kita ini dengan belajar dan latihan. Jadi harus belajar, harus latihan, harus belajar, harus belajar. Kalau tidak belajar, tidak melatih, maka orang akan melakukan hal-hal yang tercela tanpa dia sadari. Tapi kalau sudah terlatih, kemudian kita belajar, melatih diri dalam kebaikan, maka latihan itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian menghindarkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka oleh akhlak mulia juga dapat dipupuk. Dapat dipupuk melalui proses melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita terbiasa berbuat baik, kemudian dipupuk untuk melawan hawa nafsu, insya Allah Allah akan mengarahkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari segala macam celah. Tapi kalau tidak terbiasa, dia akan terbiasa dengan sendirinya. Apabila dia melakukan kebohongan, maka hari ini dia bohong, dia akan bohong yang kedua, gitu ya. Nah, kemudian akan bohong yang ketiga, menutupi kebohongan yang pertama dan kedua, dan akan berbohong dengan berikutnya, menutupi kebohongan berikutnya. Oleh karena itu, sikap yang paling baik, sikap yang paling mulia adalah melatih berbicara yang benar, berpikir yang benar, kemudian hati yang lurus, kemudian taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terutama tidak meninggalkan perintah-perintah Allah,
yaitu sholat fardu 5 waktu sehari semalam dan upayakan berjamaah. Dengan berjamaah maka dia akan membiasakan diri untuk senantiasa memelihara diri, memelihara badan, memelihara penglihatan, memelihara lisan, memelihara pendengaran dan hati. Nah, insya Allah kalau ini sudah bisa dibiasakan, maka akan terjadilah kebiasaan yang baik itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pendidikan akhlak, ya, pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak yang mencerdaskan pikiran, ya. Kemudian pendidikan akhlak dapat juga diartikan sebagai satu perbuatan atau hal cara mendidik. Yang kedua, ilmu atau ilmu pendidikan, ilmu mendidik, mengetahui tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga, memelihara atau latihan badan, batin dan jasmani. Jadi pendidikan akhlak itu pertama perbuatan, kemudian mengetahui cara, kemudian melatih, memelihara. Kalau tidak ada latihan, tidak mungkin itu terjadi. Jadi makanya anak kecil, gitu ya, harus dilatih bicara yang jujur, ngomong yang benar, pola pikir yang baik, bukan ditakut-takuti, bukan dimarah-marahi. Kalau dari kecil dia dimarahi, setiap ada kesalahan dia dimarahi, setiap ada perbuatan yang menyimpang dimarahi, maka ada potensi, ya, ada potensi untuk berdusta. Nah, saudara, pendidikan ialah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan dan pencerahan pengetahuan. Dalam arti yang luas, pendidikan formal maupun informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia tempat mereka hidup yang kita saat sekarang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut caranya pendidikan terbagi kepada 3 macam, ya. Pertama disebut dengan dressur, yaitu pendidikan berdasarkan paksaan. Ternyata pendidikan pun bisa saja dipaksa, ya. Yang kedua dengan cara latihan untuk membentuk kebiasaan. Yang ketiga, pendidikan dimaksud untuk membentuk hati nurani yang baik, ya. Paksaan tadi, ya, awalnya misalnya anak dipaksa masuk pondok pesantren, awalnya sih terpaksa. Anak dididik dimasukkan pondok pesantren, awalnya terpaksa. Dia memberontak, ya, dia tidak mau. Karena apa? Kawan-kawannya di sekolah umum, sedangkan dia masuk pesantren. Awalnya dia memberontak. Nah, lama kelamaan menjadi nikmat, ya, menjadi suatu yang dia nikmati. Akhirnya apa yang ia inginkan, apa yang ia mau, gitu ya, apa yang ia kehendaki, maka dia akan terbiasa menjadi perilaku yang baik, menjadi perilaku yang baik. Jadi awalnya dipaksa. Kemudian yang kedua latihan. Seorang pesenam harus dilatih, baru dia ahli dalam senam. Seorang penari harus latihan dulu supaya ia bisa menari. Begitu seterusnya, termasuk jurnalistik, termasuk menyampaikan ilmu, termasuk sebagai seorang guru. Guru pun harus latihan, ya. Dosen pun harus latihan. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa jadi dosen, tidak. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi guru, tidak seperti itu. Ya, ujuk-ujuk langsung jadi ustadz, tidak. Ya, dia harus ada proses latihan sehingga ia menjadi terbiasa dalam melatih diri, ya, terbiasa. Jadi latihan.
Kemudian inilah pendidikan itu masuk di mana dia. Kalau dia di pondok biasanya dilatih kepada akhlakul karimah. Kalau di sekolah umum bermacam-macam, ada Islam, ada non-Islam, dia menyatu. Kalau lingkungannya baik, dia akan baik. Lingkungannya tidak baik, sekalipun pendidikan tinggi dari SD, SMP, SMA, kalau lingkungannya tidak baik, maka anak akan selalu cenderung kepada tidak baik. Jadi pertama keluarga, kedua pendidikan, kemudian lingkungan sekitarnya. Nah, keluarga juga besar pengaruhnya, lingkungan sekolah juga besar pengaruhnya, lingkungan dia bergaul juga besar pengaruhnya dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan akhlakul karimah. Nah, saudara sekalian, hakikat dan tujuan pendidikan erat hubungannya dengan tanggapan hidup. Nah, demikian juga cara-cara melakukan pendidikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Di dalam pendidikan dapat diwujudkan dengan cara yang baik, ya, dengan cara-cara positif, ya. Artinya hakikat tujuan pendidikan itu ada hubungan erat dengan kehidupan kita. Kemudian ada cara-cara positif. Kalau cara-cara positif misalnya memberi teladan yang baik, ini jelas. Kemudian apalagi latihan untuk membentuk kebiasaan yang baik. Misalnya nih, pagi-pagi anak-anak dibangunkan jam 4, ya. Nah, jam 4 itu kalau di wilayah Pulau Jawa itu sudah sholat subuh, ya kan? Apalagi sekitar Jawa Timur itu lebih awal waktu sholat subuh. Di anak-anak dibangunkan untuk sholat subuh. Nah, awalnya terpaksa, ya, tapi lama-lama menjadi terbiasa. Nanti tanpa dia sadari, dengan sendirinya dia akan terbangun. Kemudian dia akan mandi sendiri, kemudian dia akan berpakaian yang rapi, dan dia berangkat menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ini latihan. Kemudian teladan tadi adalah mencontoh, ya. Orang tua adalah suri tauladan. Nah, suri tauladan yang baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Jadi contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Namun demikian, rumah tangga juga sebagai contoh bagi anak. Jangan hanya bisa menyuruh anak saja. Anak disuruh ke masjid, bapak ibunya tidak datang ke masjid. Anak suruh ngaji, bapak ibunya tidak pernah baca Al-Quran. Anak suruh infak sedekah, bapaknya tidak menunjukkan bahwa dia berinfak dan sedekah. Begitu seterusnya. Jadi teladan itu penting. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang baik itu penting. Kemudian memberi perintah yang baik tentunya, bukan perintah yang tidak baik. Kemudian kalau dia memiliki prestasi, janganlah segan untuk memujinya. Ucapkanlah dia selamat, diberi pujian. Karena manusia itu suka dipuji. Kalau dia benar, mengapa sih susahnya memberikan pujian? Oh, anakku, alhamdulillah sukses, ya kan? Alhamdulillah pintar, alhamdulillah berhasil. Ya, itu akan jauh lebih baik, ya. Nah, jauh lebih baik. Jadi memberikan pujian. Kemudian kalau misalnya dia disuruh menghafal juz amma, harusnya dia 2 bulan baru selesai, tahu-tahu tidak sampai 1 bulan sudah selesai dia menghafal juz amma atau juz 30. Kasih dia hadiah. Inilah hadiah dari ayah, hadiah dari ibu, hadiah dari gurunya, ya kan? Seorang guru pun tidak ada salahnya menyisihkan sebagian rezeki itu memberikan hadiah kepada muridnya yang memang sudah mempunyai prestasi yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, akhlak Islami, ya, adalah sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi
untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat ya, selaku hamba Allah, sebagai hamba Allah. Pendidikan akhlak Islami berarti juga menumbuhkan personalitas atau kepribadian dan menanamkan tanggung jawab yang baik. Saudara, pendidikan akhlak Islami diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan akhlak Islami berarti juga menumbuhkan personalitas atau kepribadian dan menanamkan tanggung jawab. Ini didasarkan firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Begitu kata Allah. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu jika berpredikat seorang muslim benar-benar menjadi penganut agama Islam yang baik, ia harus mentaati ajaran Islam dan menjaga agar rahmat Allah tetap berada pada dirinya. Ia harus mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajarannya yang didorong oleh iman seseorang dengan akidah Islamiyah. Untuk tujuan itulah manusia harus dididik melalui proses pendidikan ajaran Islam. Nah, pendidikan akhlak Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadian seseorang. Nah, saudara, oleh karena itu Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kita mengharapkan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Maka ada istilah orang tua kita, kalau kamu kejar dunia, akhiratmu tinggal. Kalau kamu kejar akhirat, maka duniamu pasti mengikut. Ini pepatah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibaratnya jika seseorang menanam padi, ya, padi akan tumbuh. Namun rumput tetap akan tumbuh, bahkan kalau dipupuk padinya boleh jadi lebih subur rumputnya daripada padinya. Namun rumput tetap tumbuh. Sebaliknya, kalau dia nanam rumput, jangan mimpi mau tumbuh padi.
Saya ambil gambaran yang lebih besar lagi. Jika engkau menanam kelapa atau kelapa sawit, ya, kamu buat sebagus mungkin, dipilih bibitnya, ya, pilih dengan baik bibitnya, tanam dengan baik. Kadang-kadang sawit yang ditanam pun belum tentu berbuah yang baik. Namun rumput di sekelilingnya pasti tumbuh. Itulah dunia. Ya. Yang dikejar akhirat, duniamu pasti mengikut, pasti. Karena dunia ini alamiah. Tapi kalau kamu kejar dunia, jangan mimpi akhiratmu tinggal. Kamu nanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Kamu nanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh sawit, akan tumbuh kelapa, akan tumbuh pohon getah. Untuk kehidupan dunia. Yang dikejar akhirat, dunia mengikut. Dikejar dunia, akhirat tinggal. Nah, oleh sebab itu, saudara, Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, namun terhindar dari siksa api neraka. Kalau dapat bahagia sih di dunia, bahagia pula di akhirat. Udahlah neraka di dunia, di akhirat masuk neraka, ini celaka namanya. Di dunia akhlaknya akhlak rendah, bukan akhlakul karimah. Nah, di akhirat jelas-jelas masuk neraka. Nah, saudara sekalian, ditinjau dari aspek pengalaman, ya, pengalaman seseorang, pendidikan akhlak, berwatak akomodatif kepada tuntutan kemajuan zaman yang ruang lingkupnya berbeda dalam kerangka acuan norma-norma kehidupan Islam. Hal ini kelihatan atau nampak jelas bahwa pendidikan Islam dikembangkan secara utuh dan menyeluruh. Ilmu pendidikan Islam merupakan sistem dan proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai produk yang baik dan tujuan yang baik, tujuannya dunia akhirat, ya, dan baik secara praktis maupun ekonomis maupun kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi pendidikan akhlak Islami merupakan suatu proses mendidik, memelihara, membentuk dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir, baik yang bersifat formal maupun informal, yang didasarkan pada ajaran Islam, pada sistem pendidikan Islam. Ini khusus memberikan pendidikan tentang akhlakul karimah. Agar apa? Agar dapat mencerminkan kepribadian seorang muslim itu yang utuh. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik itu biasanya tergambar dari ucapannya, tergambar dari perbuatannya, tergambar dari raut wajahnya, tergambar dari tingkah lakunya. Akhlak yang buruk juga sama, terlihat dari ucapannya, terlihat dari perbuatannya, terlihat dari pakaiannya, terlihat dari pola pikirnya, gitu ya. Nah, saudara, dalam kamus, ya, dan ensiklopedia pengertian akhlak baik dan akhlak buruk itu, mari kita lihat dulu sejenak, ya. Nah, akhlak baik atau disebut dengan baik, baik kata kita belum tentu baik kata orang, ya. Baik kata suatu agama belum tentu baik dalam agama yang lain. Tapi kalau akhlak yang mulia, akhlak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala,
Pasti semua orang setuju bahwa itu adalah kebaikan. Baik dalam bahasa Arabnya disebut khair, dalam bahasa Inggris disebut good, ya. Itu memiliki makna pertama adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Itu disebut dengan baik, atau sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, ya, atau sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran, ya, nilainya kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang diinginkan, kemudian yang memberikan kepuasan lahir dan batin. Itu disebut dengan baik. Atau juga sesuatu yang sesuai dengan keinginan seseorang tetapi tidak bertentangan dengan norma susila, norma agama, norma undang-undang, dan norma adat istiadat. Jadi semua orang sepakat itu, ya, sepakat bahwa setiap yang baik itu pasti diterima oleh banyak orang. Dan walaupun tidak semua gitu, ya, tidak semua, tapi yang baik itu umumnya diterima oleh seseorang. Nah, saudara sekalian, baik itu harus mendatangkan rahmatan lil alamin. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang baik tidak mendatangkan rahmatan lil alamin berarti hanya sepihak saja. Jadi yang baik itu harus mendatangkan rahmatan lil alamin, memberikan perasaan senang atau bahagia kepada individu dan orang banyak, baik bila ia dihargai secara positif maupun ditolak oleh sekelompok orang. Jadi yang disebut dengan baik adalah sesuatu yang diterima oleh orang banyak. Nah, sekarang kebalikan dari baik adalah tidak baik. Nah, tidak baik tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna, tidak berkualitas, di bawah standar, tidak seperti yang diinginkan. Nah, atau tidak ada nilai atau kurang bernilai atau tidak mencukupi, itu disebut tidak baik. Nah, juga termasuk di sana tidak baik itu terlihat keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui oleh siapapun, tidak diterima oleh orang manapun. Biasanya orang jahat sekalipun menginginkan kebaikan. Orang jahat sekalipun menginginkan bahwa dia diperlakukan sebagai seorang yang baik. Orang jahat, apalagi orang baik harus diperlakukan secara baik. Kalau tidak diperlakukan secara baik disebut sebaliknya, disebut dengan tidak baik. Nah, itu disebut dengan tidak baik. Nah, tidak baik biasanya di sana segala sesuatu yang tercela. Nah, sesuatu yang tercela, ya. Karena ada kekejian, ada kejahatan, ada disebut tidak bermoral, tidak menyenangkan, disebut dengan sesuatu yang tercela. Kemudian tidak pantas, tidak bagus. Tidak bagus juga disebut tidak baik atau buruk, ya kan? Kemudian perbuatan buruk, perbuatan yang tidak disukai oleh banyak orang, yang bertentangan dengan norma-norma adat istiadat setempat, ya, adat istiadat maupun undang-undang. Di seluruh dunia manusia sepakat bahwa yang keji itu jelas tidak baik, ya, yang jahat itu tetap tidak baik, dan orang tidak suka kepada kejahatan walaupun dia seorang penjahat sekalipun, ya, dia tetap mengatakan bahwa yang jahat itu tetap tidak baik. Oleh karena itu, dalam Islam diminta agar manusia selalu berbuat baik.
berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada lingkungan, berbuat baik kepada hewan dan semua, berbuat baik kepada semua yang ada di sekelilingnya, maka itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ini yang paling penting. Saudara sekalian, tujuan dari pelajaran atau pendidikan akhlakul karimah, ya, walaupun mungkin dalam pola pikirnya berbeda-beda, semuanya bermuara kepada tujuan yang khair atau tujuan yang baik, mencapai kebahagiaan, dan kemudian tujuannya adalah sama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua manusia menginginkan seperti itu. Nah, saudara sekalian, penilaian orang terhadap sesuatu perbuatan adalah relatif, karena bisa berbeda-beda. Baik kata saya belum tentu baik kepada orang lain. Itu disebut dengan relatif. Yang dilihat sepintas itu kadang-kadang wah baiknya, kendaraannya baik, keluarganya baik, ucapannya baik. Tapi itu relatif, karena kita ini hanya sebahagian saja melihat, mendengar, ya, tidak semuanya. Tapi kalau disebut dengan khair, itu lahir batin itu baik, ya. Nah, kenapa disebut relatif? Disebabkan karena adanya perbedaan pandang, perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, perbedaan pola pikir, perbedaan pendidikan, perbedaan kehidupan sehari-hari, perbedaan ideologi. Jadi relatif. Baik itu relatif. Kalau ideologinya Pancasila sama gitu ya, maka semua orang sepakat. Tapi kadang-kadang kan berbeda. Ada yang punya ideologinya ideologi komunis. Orang komunis baik menurut dia belum tentu baik menurut orang lain. Karena ideologi komunis adalah menghalang-halangi kebaikan menurut agama, tapi mereka berbuat kebaik menurut dia gitu ya, tanpa didasari oleh ajaran agama. Agama manapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, menginginkan sesuatu itu yang baik, yang khair, ya. Nah, orang-orang yang tidak beragama sekalipun menginginkan kebaikan, ya. Tidak beragama, dia ateisme, juga menginginkan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan. Apalagi yang beragama, ya, apalagi yang beragama, terutama Islam. Islam berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, saudara sekalian, persoalan dengan apa orang menentukan baik dan buruk ini tidak hanya diperdebatkan oleh kalangan yang berpaham sekuler. Jadi ada orang berpaham sekuler, itu biasanya baik itu diperdebatkan. Yang baik aja diperdebatkan, apalagi yang tidak baik. Yang baik aja diperdebatkan. Nah, problema tersebut tidak dikecualikan juga pernah menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Ulama pun sama-sama ulama memperdebatkan masalah baik dan tidak baik. Hal ini karena adanya perbedaan persepsi tadi dalam mengartikan baik dan buruk dari kalangan para ulama tersebut. Nah, Imam Ghazali misalnya, ya, nah, sumber akhlak itu kata menurut Imam Ghazali berasal dari kitab suci Al-Quran, Sunnah Rasul, kemudian akal pikiran. Tapi bisa berbeda dengan orang lain. Nah, kalau Al-Ghazali berpendapat seperti itu menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Maka yang lain juga berpersepsi berbeda. Nah,
Nah, kalau yang tadi bersumber kepada Al-Quran, Sunnah, akal pikiran, itu sesuai dengan beberapa hadis Nabi yang menyebutkan bahwa sewaktu Nabi mengutus Mas'ud bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi qadi atau hakim ketika itu, ya, Mu'az bin Jabal ini ditanya oleh Nabi, "Wahai Mu'az, dengan apa engkau menjadikan hukum?" Kata Mu'az, "Dengan kitabullah," jawabannya. "Kalau engkau tidak mendapatkannya, dengan sunnah Rasulmu," jawabannya lagi. "Kalau engkau tidak juga mendapatkan karena dalam sunnah Rasul, keterangan-keterangan dari sunnah Rasul, maka saya akan menggunakan akal saya dan saya tidak berputus asa karena kebenaran itu datang dari Allah." Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi. Makanya kata Imam Ghazali, berdasarkan kitab suci Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasul dan akal pikiran. Itu menurut Imam Ghazali juga diuraikan seperti itu. Abul A'la Maududi berpendapat bahwa sumber nilai akhlak ukul karimah itu, katanya ini pertama adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bimbingan dari Allah berarti Al-Quran sebagai sumber pokok. Nah, bimbingan Allah adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul ini juga adalah Nabi adalah uswatun hasanah, contoh suri tauladan. Makanya setiap kebaikan yang datang dari Al-Quran, kebaikan yang datang dari sunnah Rasul, itu kalaupun ada yang menolak adalah mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan orang-orang zalim. Ini yang menolak. Yang menolak berasal dari sumber Al-Quran dan hadis itu biasanya 5 itu. Musyrik, ya, kafir, munafik, fasik, dan zalim. Ini pasti ini. Kemudian kalau akal pikiran itu berdasarkan dari pengalaman dia hidup. Kata orang, lama hidup banyak makan asam garam, lama berjalan banyak yang dilihat. Nah, itu pepatah orang tua dulu. Tapi ada juga yang menyelewengkan, lama berjalan, ya kan, tidak banyak yang dilihat, sedikit. Kenapa? Dalam perjalanan dia tidur, ya. Kenapa? Naik mobil dia tidur dalam perjalanan. Selama 5 jam perjalanan, 5 jam pula dia tidur. Begitu sampai dia kaget, wah, begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak banyak melihat. Nah, maka ini bisa saja terjadi kepada seseorang. Dia lama hidup tapi waktunya hanya dihabiskan untuk berbuat yang tidak baik, ya. Tidak mau belajar, tidak mau berpikir. Dia hanya berfoya-foya karena mengandalkan harta benda dari orang tuanya. Mungkin saja orang tuanya orang kaya pada saat itu. Tapi ingat, yang dihargai oleh sesama manusia itu adalah pertama ilmunya. Di sisi Allah juga sama. Karena Allah yang mengangkat derajat manusia itu. Kalau dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu yang disebut dengan ulama. Ya, dia akan dihargai oleh orang. Yang kedua, ya, karena dia punya jabatan. Ya, dihargai karena jabatannya. Ya, dihargai karena dia diberi jabatan. Tapi ingat, jabatan itu nggak lama. Habis jabatannya terhina lagi, apalagi jabatan yang tidak amanah. Ya, nah, yang ketiga karena kekayaannya. Ingat, kekayaan itu sementara. Bisa saja hari ini kaya raya, besok habis ludes kebakar. Yang tinggal hanya pakaian yang melekat di dalam badan. Bisa saja terjadi. Kalau itu Allah berkehendak, karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Yang kekal abadi itu adalah ilmu dan mengamalkan ilmunya.
Jadi para ulama itu kekal abadi kemuliaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah mempunyai kemuliaan yang kekal abadi. Bahkan sudah tidak ada dia di dunia, sudah wafat di dunia, namanya disebut-sebut. Misalnya, ini para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai hari ini disebut-sebut namanya. Nah, ilmuwan seperti Imam Al-Ghazali, ya kan, 9 kitab hadis, ya kan, Muslim, Bukhari, Muslim, Nasai dan seterusnya disebut-sebut sampai hari ini. Orang-orang yang ada di dalam negeri, di Indonesia misalnya Soekarno, Hatta. Kenapa dia berjasa? Karena ilmunya. Ya. Orangnya sudah nggak ada, disebut-sebut namanya Soekarno, Hatta. Siapa lagi? Hamka, Jenderal Sudirman, disebut-sebut namanya. Jenderal Sudirman adalah seorang guru. Jenderal Sudirman adalah seorang guru dari Muhammadiyah. Ya, dia seorang berasal dari organisasi Muhammadiyah. Kemudian dia memimpin perang untuk mengusir Belanda, berjasa kepada negara, kepada agama, kemudian kepada nusa bangsa ini. Maka dia diberi kedudukan, diberi pangkat jenderal, sampai hari ini namanya tetap disebut-sebut Jenderal Sudirman. Begitu juga yang lainnya. Tetapi ada juga yang disebut-sebut namanya, tapi karena kejahatannya. Nah, kan heran ya. Disebut-sebut, bahkan Al-Quran yang mengabadikan. Misalnya iblis laknatullah. Disuruh sujud, tak mau sujud. Maka iblis disebut aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk orang-orang yang wastakbar, angkuh dan sombong. Dan dia termasuk golongan kafir. Iblis itu. Siapa lagi? Fir'aun. Fir'aun itu seorang pemimpin, seorang raja. Seorang pemimpin, seorang raja, puluhan tahun menjadi raja. Tapi karena akhlaknya yang rendah, mengaku dia sebagai Tuhan, maka diabadikan oleh Al-Quran bahwa dia seorang manusia yang rendah akhlaknya. Disebut-sebut dalam Al-Quran setara, sebanding dengan Fir'aun, setara dengan iblis. Maka Fir'aun disebut-sebut. Siapa lagi? Namrud. Itu jelas. Nah, kemudian apakah ada lagi yang lain? Banyak yang lain, kalau disebutkan tidak selesai dalam 1 hari, 2 hari. Jadi itu sebagai contoh. Orang yang baik disebut-sebut kebaikannya, orang yang tidak baik juga disebut-sebut ketidakbaikannya. Ada yang terkenal karena kebaikannya, ada yang terkenal karena tidak baiknya. Nah, di Indonesia misalnya DN Aidit, sampai hari ini orang akan menyebut bahwa dia seorang komunis, tokoh komunis yang menghancurkan para ulama. Walaupun diperbaiki kayak apapun nama baiknya, dia tetap komunis. Walaupun pemerintah, walaupun sekelompok orang dengan uang, dengan harta yang melimpah, dia ingin mengangkat derajatnya, yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Pepatah orang tua, yang emas nih ya, dibuang di comberan, dia akan diambil oleh orang lain, akan dicuci, akan dibersihkan, dia tetap emas. Yang namanya sesuatu yang disebut dengan bangkai, dibungkus dengan kain sutra, disimpan di tempat yang bagus, begitu dibuka ternyata bangkai, dia akan dibuang. Walaupun semula dianggap sebagai kemuliaan, dia akan tetap disebut dengan bangkai.
saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Imam Al-Ghazali menggunakan istilah yang kebaikan tadi dengan disebut dengan munjiat, atau disebut dengan akhlak mahmudah, atau disebut dengan akhlakul karimah. Jadi setiap yang baik itu disebut karim, setiap yang baik disebut karimah, atau disebut dengan mahmudah. Sedangkan yang tidak baik disebut mazmumah atau akhlak tercela. Oleh karena itu setiap orang berusaha untuk berbuat baik sebagai seorang mahmudah. Nah, saudara sekalian, dalam rangka pembinaan akhlakul karimah, ya kan, pensucian jiwa hingga dapat berada dekat kepada Allah, maka pertama kali yang dilakukan adalah pembersih jiwa dari sifat-sifat tercela. Kalau dia sudah bersih jiwanya dari sifat tercela, maka dia bisa akan mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menerima kebenaran. Tapi kalau ini dalam hati sifat tercelanya tidak hilang, apapun kebenaran yang diberikan kepadanya, dia tetap mengatakan bahwa itu tidak baik, karena disamakan orang itu dengan dia. Orang baik itu disamakan, wah, pakai baju jubah dianggap teroris, pakai jenggot dianggap teroris, pakai celana cingkrang dianggap teroris, karena pola pikirnya ke sana. Tapi kalau dia baik, dia bersih, maka dia akan menganggap semua orang itu pada fitrahnya adalah baik. Ya, sesuai dengan sesuai dengan hadis Nabi, kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi yang menyebabkan dia tak baik, menjadikan dia agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha adalah orang tuanya dan lingkungannya. Orang Kristen, lingkungannya Islam, dia belajar dengan agama Islam, lama-lama dia akan tobat dan dia masuk Islam, namanya mu'alaf. Nah, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, agama apapun, dia bergaul sama orang Islam, kemudian dia belajar ngaji, baca Quran, dia akan bertukar agama menjadi mu'alaf. Orang-orang non-muslim yang masuk Islam disebut mu'alaf. Orang Islam lingkungannya bersama dengan Yahudi, Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, akhirnya dia keluar dari Islam, disebut murtad. Hanya orang Islam yang keluar dari agama Islam disebut murtad. Orang non-muslim masuk Islam disebut dengan mu'alaf. Sedangkan orang Islam keluar dari Islam disebut dengan orang-orang yang dikatakan murtad. Jadi kalau ada Kristen masuk Islam, orang Kristen tidak boleh menyebut dia murtad, tapi justru orang Kristen mengatakan dia mu'alaf. Bukan main bagus bahasanya. Itulah dia Islam, rahmatan lil alamin. Maka pendidikan akhlakul karimah itu harus ditempuh melalui cahaya Allah, atau disebut dengan nur ilahi. Akhlak mahmudah, segala macam sikap dan tingkah laku yang baik yang didasari dengan nur ilahi. Sebaliknya akhlakul mazmumah atau akhlak tercela ialah segala macam sikap tingkah laku yang tercela. Jadi kalau ada tingkah laku tercela, berarti itulah disebut dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Segala sesuatu yang didatangi oleh nur Allah, yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah saudara, akhlakul mahmudah itu biasanya dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia. Karena pada dasarnya manusia itu adalah fitrah. Demikian pula sebaliknya akhlakul mazmumah ya, didasari pada sifat-sifat mazmumah manusia itu sendiri. Oleh karena itu sikap dan tingkah laku yang lahir
merupakan cermin ya, atau gambaran dari sifat batin ya. Dulu sudah pernah disampaikan bahwa orang yang baik ucapannya selalu yang baik-baik. Orang yang buruk sifatnya ucapannya selalu yang buruk-buruk. Ibarat ceret diisi air putih, dia akan dituangkan di gelas, maka airnya tetap air putih. Kalau dia diisi teh manis, maka ditumpahkan ke gelas, dia akan teh manis rasanya. Kopi pahit akan ditumpahkan dengan kopi pahit. Mustahil air putih ditumpahkan menjadi teh manis, itu mustahil. Kopi pahit begitu dituangkan ke dalam gelas menjadi kopi manis, itu mustahil. Oleh karena itu yang baik itu khair, atau yang baik itu hampir semua orang menerimanya, dan sebaliknya yang tidak baik itu adalah semua orang menolaknya. Ibaratnya emas tetaplah emas ya, emas tetaplah emas, dan dia akan dicari oleh hampir semua orang, walaupun tidak semua orang yang suka pada emas itu kira-kira. Nah, yang namanya bangkai walaupun ditutup dengan kain sutra, disimpan di tempat yang bagus, sekali terbuka dia tetap bangkai, akan dibuang orang. Nah, sifat-sifat mahmudah itu kalau kita uraikan, pertama al-amanah, setia, jujur, dapat dipercaya. Itu ciri-ciri khas amanah. Yang kedua disebut dengan siddiq. Siddiq artinya benar, jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam berpikir. Semua orang sepakat ini. Semua orang menginginkan seperti itu. Yang ketiga disebut al-adli atau adil. Adil dalam berbuat. Ya. Ada pepatah mengatakan, kalau jadi pimpinan ini hati-hati jadi pimpinan. Mulai dari kepala rumah tangga sampai kepada presiden, itu namanya pemimpin. Ada istilah yang dikemukakan oleh banyak orang di masyarakat ya. Kebanyakan pemimpin itu yang pandai hitung-hitungan matematika itu mengurang ya, kemudian mengali, membagi tidak pandai, nambahnya susah. Ini adalah pepatah. Kalau dalam hitungan kan ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang ya. Ada kali, ada bagi, tambah, ada kurang. Tapi pemimpin kebanyakan hanya bisa mengurangi. Sedangkan membagi agak sulit. Paham itu maksudnya? Membagi itu sulit. Nambah juga sulit. Hanya sebagian, hanya orang-orang yang setia, jujur, yang dapat dipercaya, orang yang siddiq, yang benar, dan orang-orang yang adil yang bisa melakukan. Bisa nambah, bisa ngurangi, bisa mengali, bisa membagi. Yang terutama waktu membagi itulah. Oleh karena itu saudara, pada majelis dimanapun berada, kalau ada makanan dekat dengan kita, bagilah kepada orang yang sekelilingnya. Kita punya, berbagilah. Jangan pelit dengan harta, jangan pelit dengan ilmu. Jangan pelit dengan pemikiran, jangan pelit ya dengan pikiran. Usahakan untuk berbagi. Berbagi itu mulia. Berbagi itu akan mendatangkan kebaikan. Berbagi dengan harta, berbagi harta dengan orang lain. Tidak ada dalam kamus, dalam sejarah orang dermawan bangkrut, belum ada terjadi. Oh, dia miskin karena jadi dermawan, maka Allah melipat gandakan rezeki. Begitu juga dengan ilmu. Berbagi ilmu, sampaikan. Kebenaran itu sampaikan, maka Allah akan menambah ilmunya. Cuman karena ilmu gak kelihatan, abstrak, maka tidak terlihat. Nah, bisa dilihat dengan ucapannya, dengan perbuatannya.
Kemudian Allah mengangkat derajatnya. Allah mengangkat derajatnya karena apa? Karena ilmunya. Karena ilmunya yang diamalkan, maka disebut dia seorang ulama. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan jangan rendahkan ulama. Jangan hinakan ulama. Ya, jangan rendahkan ulama, jangan hinakan ulama. Kenapa? Karena lidahnya ulama itu beracun. Kalau dia dihinakan, dia direndahkan, dia mohon kepada Allah, doanya makbul. Dan seorang ulama tidak mau mendoakan jamaahnya menjadi orang yang tidak baik. Seorang ulama selalu mendoakan jemaahnya hidup bahagia di dunia, bahagia akhirat, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, bersama-sama dengan jamaahnya dia masuk surga. Oleh karena itu jadilah dia seorang yang amanah, seorang yang sidik, seorang yang adil. Kemudian yang paling berat adalah al-afwu, pemaaf. Nah, sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan. Nah, tapi kalau berkali-kali ya gimana? Ya, mustahil. Sekali sudah dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali pemaaf. Kalau berkali-kali orangnya itu juga, ya udah. Ya, ambil langkah-langkah hukum. Ya, tidak boleh main hakim sendiri. Kalau dia dihina ada ruang pembelaan. Kalau dia direndahkan ada ruang pembelaan. Itu yang disebut dengan bela ulama, bela agama, bela negara. Ya kan? Bela negara. Negara juga perlu dibela. Ya, karena kita hidup di sebuah negara yang harus ditegakkan kebenaran di dalamnya. Nah, kewajiban seorang ulama menyampaikan kebenaran. Kewajiban seorang pemimpin memimpin dengan adil. Dia harus jujur, dia harus bisa dipercaya, harus adil, dan seorang pemimpin harus pemaaf. Begitu juga seorang guru, seorang dosen, seorang murid, seorang mahasiswa harus sebagai seorang yang jujur, yang adil, yang pemaaf. Kemudian berikutnya al-alifah, disenangi. Jadilah orang yang fleksibel. Jadi disenangi oleh murid-muridnya, disenangi oleh tetangganya. Kaya raya tapi tetangganya mengutuk untuk apa? Ya kan? Ya sebaiknya sih berilmu tinggi, kaya raya, iman takwanya bagus, disenangi oleh masyarakat di sekelilingnya, hidupnya bahagia, mati mulia, masuk surga. Itu yang diharapkan. Itu yang disebut dengan sifat-sifat mahmudah. Kemudian disenangi, kemudian al-wafa, menepati janji. Woi. Ingat, munafik itu terlihat kalau berkata dusta, dipercaya khianat, kalau berjanji ingkar. Jangan sampai ada pada diri sendiri. Kalau dia berjanji jam 7, ya jam 7 tank sudah masuk, sudah sampai. Ya, berjanji tengah hari, kecuali ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindarkan. Jangan cari-cari alasan. Itu namanya tidak menepati janji. Kemudian yang paling harus ada pada dirinya adalah al-hayya, atau punya rasa malu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu tidak malu, berbuatlah apa yang kamu suka. Maka rasa malu itulah yang harus ditanamkan pada diri kita agar kita senantiasa menjadi orang yang terhormat. Dan yang paling apa betul adalah lemah lembut dalam bicara. Kemudian lemah lembut pada keluarga, lemah lembut pada orang sahabat, teman sejawat, lemah lembut kepada murid-muridnya, lemah lembut kepada mahasiswanya, lemah lembut kepada orang yang ada di sekeliling, dan terakhir bermuka manis. Jangan cemberut saja, jangan seperti orang marah, ya, jangan seperti orang marah. Kenapa? Kalau orang marah, sekalipun yang dikasih adalah kebenaran, yang dikasih adalah emas, dikasih ada uang melimpah ruah, tapi kalau dengan diikuti dengan wajah yang seram, ya, orang akan terbayang dari wah seram kali. Tapi kalau yang dikasih itu hanya sekedar
air putih saja. Ketika ia sedang haus, kepanasan, maka itu akan dikenang oleh orang sampai akhir hayatnya. Bahkan ada yang tak kenal dengan kita. Nah, saya merasakan itu. Suatu ketika saya pulang kerja, badannya keadaan lemas, letih, panas, kendaraan lagi mogok gitu ya. Pas pendakian tak berdaya lagi. Kehabisan minyak pada waktu itu, naik motor kehabisan minyak. Ada yang datang menolong, padahal dia tak kenal. Dari arah berlawanan dia menolong, ditariknya, didorongnya kendaraan itu sampai ke atas. Kemudian saya disuruh istirahat di sana, dia carikan minyak, dia carikan air untuk minum, sehingga bertenaga dan tidak mau dibayar. Karena dia beli bensin, kemudian beli minum, tak mau dibayar, padahal tak kenal. Lalu kita hanya berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepadanya kemuliaan hidup di dunia dan hidup di akhirat, mudahkan rezekinya di dunia dan akhirat tanpa batas, tanpa hisab. Itulah doa kita. Makanya kalau kita mau berbuat baik tidak harus nunggu kenalan dulu. Kalau dia sama-sama anak cucu Nabi Adam alaihissalam, maka berbuat baiklah kepadanya. Itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Lemah lembutlah kepadanya, bermuka manislah kepadanya. Kalau mampu menolong dengan akal pikiran, dengan harta benda, kenapa tidak? Tolonglah dengan harta benda kita, dengan kemampuan kita, dengan rasa sukacita. Tolonglah orang lain, maka orang lain akan mengenangnya walaupun dia tidak kenal. Maka orang akan mendoakan kepadanya. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang membutuhkan itu dikabulkan. Apalagi dia seorang ulama. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh mahasiswa, seluruh pelajar di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, hormatilah kedua ibu bapa. Hormatilah gurumu, hargailah gurumu, doakan kebaikan kepada kedua ibu bapa, doakan kebaikan kepada gurumu, doakan kebaikan kepada sahabat-sahabatmu, doakan kebahagiaan kepada orang-orang yang pernah menolongmu, doakan kebaikan untuk orang-orang yang pernah berjasa kepadamu, doakan kebahagiaan kepada para pemimpin-pemimpinmu, doakan kebahagiaan, kemuliaan ya, kepada seluruh umat Islam sesama muslim. Karena apa? Orang Islam itu bersaudara, diikat oleh akidah, tidak membedakan suku dan bangsa. Ada Jawa, ada Minang, ada Bugis, ada Batavia, semuanya sama. Ada perbedaan negara, ada Inggris, ada Prancis, ada Cina. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Maka saling mendoakan, saling memuliakan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi disuruh kita melakukan kebaikan. Nah, kalau kita lihat sifat-sifat mazmumah tadi, sifat mahmudah ya, sifat mahmudah antara lain setia, jujur, dapat dipercaya, kemudian syidik, benar, kemudian adil, pemaaf ya, kemudian disenangi, al-alifah, kemudian al-wafa, menepati janji, kemudian al-haya, punya rasa malu yang tinggi, kemudian lemah lembut dalam bicara, kemudian bermuka manis, mudah senyum walaupun dalam hatinya sakit, walaupun dalam hatinya menolak, maka dia bermanis muka. Nah, itu sifat-sifat mahmudah. Nah, sifat mazmumah kebalikannya. Orang-orang yang sifatnya mazmumah atau akhlak rendah, disebut dengan akhlak rendah atau akhlak tidak baik, itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Pertama, dia punya sifat ananiah atau egois. Itu disebut dengan akhlak rendah, egois. Kemudian al-baghyu, hobinya melacur, na'udzubillah min zalik. Ya, kalau orang Jawa bilang tokmis. Ya.
bagi perempuan. Kemudian mata keranjang. Nauzubillah min zalik, mata keranjang, mata bakul. Nampak sesama tak tahu anak gadis orang, tak tahu istri orang. Sebaliknya juga gitu yang perempuan. Ya, mata keranjang, nampak laki-laki orang agak kaya, agak ganteng, wah, dia pun mulailah menggoda. Padahal dia sudah punya suami, sudah punya anak, punya keturunan. Nauzubillah, nauzubillah. Kemudian ciri-ciri dari mazmumah, yang pertama tadi egois, yang kedua suka 3M ya, melacur, maling, ya, melacur biasanya itu maling, kemudian apa? Main judi, kemudian mabuk-mabukan minuman keras, kemudian madat. Madat itu mencandu atau narkoba. Itu harus pasti ada pada diri seorang mazmumah. Kemudian dia berkata dusta. Lebih banyak dustanya daripada benarnya. Ngarang cerita. Wow, saya punya begini, padahal dusta. Saya begini, tapi bohong. Ngaku, wow, saya sudah kuliah S1, S2, S3, tapi ternyata bohong. Saya punya rumah, punya ini, ternyata bohong. Saya jadi manajer begini, ternyata bohong. Jadi ucapannya selalu dusta. Bohong. Kalau sekali dusta, biasanya dia akan 2 kali dusta. Kenapa? Menutupi bohong yang pertama. Kemudian yang ketiga, dia akan dusta lagi, menutupi bohong pertama dan kedua. Kemudian akan dusta lagi, menutupi bohong pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, nah, maka pertama orang sih percaya, yang kedua orang sih masih percaya, apalagi dia seorang pemaaf. Tapi berkali-kali dibohongi, dia tidak akan yakin sebelum ainul yakin, sebelum yang dia lihat benar adanya. Nah, bahkan kalau orang-orang Arab, ya, itu kalau begitu sekali saja dibohongi, dia tidak akan percaya selama-lamanya. Orang Bugis misalnya, sekali kena bohong dia tak akan percaya selamanya. Etnis Cina juga demikian, sekali dibohongi dia tidak akan percaya. Orang Minang juga demikian, sekali dibohongi dia tidak akan percaya. Makanya pembohong bagaimanapun hebatnya, ya, sama setara dengan iblis. Karena iblislah pembohong. Ya, makhluk Allah pembohong pertama kali adalah iblis laknatullah. Kenapa? Iblis ya, dia pertama disuruh sujud kepada Adam. Dia angkuh dan sombong. Makanya Allah jadikan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lalu Nabi Adam alaihissalam disuruh tinggal di sorga. Satu yang dilarang, Allah melarang kepada Nabi Adam itu satu, la taqroba hadhis sajarah fatakuna minaz zolimin. Jangan kamu dekati pohon khuldi ini. Kalau kamu dekati, maka engkau akan menjadi orang yang zolim. Sama dengan la taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisatan fasa'a sabila. Karena zina adalah jalan yang seburuk-buruknya jalan. Baru mendekati, belum melakukan lagi. Baru mendekati, belum berbuat lagi loh. Nah, maka iblis laknatullah dia berbohong kepada Nabi Adam. Dia datangi Nabi Adam, dia datangi Hawa. Dia bujuk, dia rayu. Wahai Adam, wahai Hawa, kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon khuldi ini? Karena kamu kalau mendekati, apalagi kamu makan, kamu akan kekal selamanya di sini, di surga. Supaya kamu tidak kekal, supaya kamu jangan mendekati pohon ini. Makanya disebut dengan khuldi, kekal. Nah, sebaiknya engkau makan saja. Dekati aja nggak boleh, sampai suruh makan, coba ya kan. Iblis bersumpah atas nama Allah karena kebohongannya. Dia berani bersumpah atas nama Allah karena dia berbohong. Kata iblis laknatullah, sumpah demi Allah, saya berkata benar. Padahal dia bohong.
Maka terbujuk rayulah oleh iblis, Nabi Adam dan Hawa memakan pohon. Padahal mendekati saja nggak boleh. La taqrabu hadhihi sajarah. Sama dengan la taqrabu zina. Dekat zina aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ini iblis. Jadi orang yang suka dusta adalah setara sejajar dengan iblis. Iblis diberi gelar aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu setara dengan kafir. Maka Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi pembohong itu seburuk-buruk makhluk. Nah, saya ulangi. Sifat-sifat mazmumah tadi udah jelas ya. Mazmumah itu akhlak tercela. Pertama egois, kedua suka molimo atau 5M ya. 5M bukan mencuci tangan gitu ya. Pakai masker bukan gitu. 5M yang dimaksud ini melacur, maling, main judi, minum minuman keras, kemudian memakai narkoba. Itu 5M. Nah, kemudian yang ketiga dusta. Dusta adalah sifat orang munafik. Kemudian khianat. Dipercaya dia khianat. Kemudian dia azulmun atau zolim, menganiaya diri sendiri dan menganiaya orang lain dan lingkungan. Mohon maaf bagi yang perokok. Perokok itu termasuk menganiaya diri sendiri. Jelas itu racun, tapi dipakai juga, dihisap juga. Itu namanya menganiaya diri sendiri. Diri sendiri aja dianiaya, apalagi orang lain. Dusta kalau dia mengatakan sayang sama mereka. Dirinya sendiri aja dianiaya. Kemudian yang keempat al-ghibah, mengupat, mencela. Ya, mengupat, mencela, mencaci maki. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang pengupat dan pencela. Dia suka mengupat. Kalau tidak suka dia suka mencela. Ada makanan tak suka dia cela. Ada pakaian tak suka dia cela. Apa yang dia lihat dia cela. Orang-orang yang suka mencela, orang yang suka dusta, orang yang suka egois, berarti mereka itu adalah orang-orang yang berakhlakul mazmumah atau akhlak-akhlak tercela. Kemudian dia dengki, tidak senang melihat orang bahagia, dengki. Kemudian mengingkari nikmat Allah, kufur nikmat namanya. Kemudian kebiasaannya ingin dipuji. Nah, yang paling berbahaya di sini adalah bersifat adu domba atau namumah, mengadu domba. Saudara kandungnya pun diadu domba, direndahkan, dihinakan. Dia punya kakaknya dihinakan, direndahkan. Keburukannya diangkat, kebaikannya dipendam. Itu saudara kandung, apalagi mertuanya, apalagi sahabatnya, apalagi kiri kanan tetangga. Itu namanya sifat-sifat mazmumah, ya, akhlakul mazmumah. Berbeda dengan akhlakul karimah atau mahmudah. Ini supaya jangan bingung ya. Mahmudah dengan mazmumah berbeda. Mahmudah segala yang baik-baik, sedangkan mazmumah segala yang kebalikannya. Dan ini semua orang sepakat, semua yang sifat-sifat tadi, sifat egois, sifat 5M tadi, kemudian dusta, khianat, aniaya, mengupat, mencela, mencaci maki, dengki, ya. Kemudian kufur nikmat, itu jelas-jelas dia mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan bahagia di dunia. Kalaupun mendapatkan kebahagiaan hanya sebentar saja. Ya, pada saat itu saja dia. Sudah itu dia akan mendapatkan celah. Ya, mencari rezeki pun susah.
Mendapatkan rezekinya susah. Mendapat pahala apalagi karena dia sudah egois, dia suka 5M, dia suka berdusta, dia suka khianat. Harta bendanya habis. Tidak ada keberkahan. Umurnya tidak berkah, ilmunya tidak berkah, rezekinya tidak berkah, usahanya tidak berkah. Kalau semua tidak berkah, mustahil, saya ulangi, mustahil mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini yang paling utama, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kepada semua kita ya, untuk melihat kebaikan, untuk melakukan kebahagiaan, untuk introspeksi diri. Sudahkah kita melakukan kebaikan? Sudahkah kita melakukan kemuliaan? Sudahkah kita mawas diri? Biasanya kalau dia melihat, dia mendengar, dia bisa memilah, oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau dapat berita jangan langsung ditelan begitu saja. Kalau ditelan begitu saja, tidak mungkin itu bisa terlaksana. Tidak boleh ditelan begitu saja, tapi harus diintrospeksi diri dulu, harus dipelajari dulu. Nah, sekarang mari kita lihat kehendak nafsu. Mungkin kita pernah dengar kata-kata nafsu, ya. Nafsu itu adalah organ rohani, ya, yang besar pengaruhnya dan paling banyak di antara anggota rohani yang mengeluarkan instruksi pada anggota jasmani untuk berbuat sesuatu. Itu namanya nafsu. Dan keinginan yang besar, nafsu kuat kata orang, tenaga lemah. Nafsu kuat, tenaga lemah. Nah, Imam Al-Ghazali ya mencontohkan ya kehidupan para sufi ya, yang sedang menuju kepada Allah SWT. Jalan yang merintanginya adalah harta. Untuk menundukkan nafsu itu yang merintangi adalah harta. Kemudian tahta, kemudian wanita. Harta, tahta, wanita. Itu adalah merintangi untuk menundukkan nafsu. Tapi ingat, kalau nafsunya terbimbing, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi ibadi. Jadi kalau nafsunya terbimbing, maka dia punya harta, hartanya digunakan untuk kebaikan. Dia punya jabatan, jabatan yang digunakan untuk kesejahteraan. Kemudian dia punya istri, istrinya diajak kepada kebaikan. Jadi harta, tahta, wanita itu kalau nafsunya terbimbing, maka dia akan menjadi yang terbaik. Ya, lihatlah para nabi dan rasul itu adalah sebagai contoh. Ya, Rasulullah misalnya adalah uswatun hasanah. Istrinya seorang kaya raya, habis untuk dakwah. Hartanya digunakan untuk dakwah. Tapi Allah akan mengganti dengan harta yang lain. Dan belum ada sejarahnya seseorang itu bangkrut, seseorang itu miskin karena banyak sedekah. Nah, dia harta. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali ya, bagaimana cara menyelesaikan ini ya, supaya menghapus sifat-sifat ya tercela atau sifat-sifat yang tadi yang saya sebutkan barusan. Nah, maka dia harus berusaha mengendalikan nafsunya, dikendalikan nafsunya. Bukan tak boleh bernafsu kita. Bernafsu untuk menghafal Al-Quran, bernafsu untuk mempelajari ilmu agama, itu jauh lebih baik. Nah, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran. Mungkin kalau orang sekuler akan mengatakan, wah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, doktor, hebat. Belum. Dalam ajaran Islam,
Walaupun dia cuma tamatan SD, tapi dia hafiz 30 juz, dia lebih mulia ketimbang para profesor doktor yang tidak tahu sama sekali dengan ajaran Islam. Ya. Nah, profesor doktor sekalipun hebat, dia seorang dokter, tapi tidak ngerti dengan Al-Quran, tidak ngerti tentang tujuan akhir hidup, bahwa kita mencari dunia, akhirat tinggal. Tapi kalau kamu kejar akhirat, duniamu pasti mengikut. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, perbanyaklah doa kebaikan. Ya, doanya kebaikan. Tidak boleh mendoakan orang celaka. Tak boleh mendoakan orang celaka. Tapi harus mendoakan orang itu bahagia, mendoakan orang itu mulia. Sekalipun dia menganiaya orang lain, sekalipun dia menghina diri mereka sendiri, atau seorang ulama itu yang dihina, tapi Rasulullah SAW memberi contoh, dia dihina, dia dihujat, dia caci maki, dia tetap mendoakan kebaikan. Para nabi dan rasul dihina, dicela, dikatain orang gila, tapi dia tetap mendoakan semoga dia menjadi orang yang baik. Allah bukakan pintu hatinya untuk berbuat baik. Rasulullah SAW ada contoh yang terbaik. Dia dihujat, dicela, dicaci maki, tapi dia tetap mendoakan. Nah, di Taif misalnya, dia sudah dilempari, datang malaikat meminta, Rasulullah SAW, bagaimana kalau saya hancurkan? Kata Rasul, tidak usah. Mana tahu nanti anak cucu keturunan mereka beriman kepada Allah, berpegang teguh pada Al-Quran dan berpegang teguh pada sunnahku, kata Rasulullah. Maka doa itu terkabul sampai hari ini. Maka daerah Taif ada termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan seluruh dunia, berapa persen umat Islam yang ada di dunia ini mendoakan kebaikan, maka doanya itu yang makbul. Baik saudara sekalian, sekarang mari kita lihat apa itu nafsu yang terbimbing. Kita lihat dulu dalam Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan secara garis besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti silakan buka surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kata Allah, hai jiwa yang terbimbing atau nafsu yang terbimbing, kembalilah kepada Allah Tuhanmu dengan hati yang ridho, ya, lagi diridhoi, maka masuklah kamu ke dalam jannah, masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi untuk saudara ketahui, Allah telah mengumpulkan orang baik biasanya dikumpulkan dengan orang-orang baik. Orang jahat biasanya dikumpulkan dengan orang-orang jahat. Kalau dia orang jahat dikumpulkan kepada orang baik, bisa jadi orang baik menjadi jahat. Atau sebaliknya, bisa jadi orang jahat bisa menjadi baik. Kalau orang jahatnya lebih sedikit, banyaknya orang baik, maka yang jahat akan menjadi baik. Tapi kalau orang baik berkumpul dengan orang jahat, jahatnya lebih banyak, sedangkan orang baik satu atau dua orang, maka orang yang baik bisa menjadi orang yang jahat. Oleh karena itu, carilah teman-teman yang baik, carilah sahabat-sahabat yang baik, carilah orang-orang yang dermawan. Orang jahat sekalipun menginginkan punya teman yang baik. Orang jahat sekalipun menginginkan orang yang dermawan. Orang jahat sekalipun menginginkan kebaikan, apalagi orang baik. Nah, oleh karena itu berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Kalau kita menjadi orang baik, insya Allah apapun yang dilakukan tetap menjadi orang yang baik. Nah, saudara sekalian, panduan sebagai ciri-ciri manusia yang baik itu, ya. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah pendiam dan selalu mengasingkan diri. Bukan berarti kita harus di rumah aja, tidak. Tapi biasanya dia hanya berbicara dengan orang-orang yang baik, berkata yang benar-benar saja.
Makanya Rasulullah berkata begini, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik, kalau tidak diam. Nah, ya. Nah, jadi harus berkata yang benar, berkata yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Nah, saudara sekalian, kejahatan atau akhlak rendah ya, akan menyebabkan dirinya sengsara. Walaupun ditumpang dengan harta yang banyak, ia akan sengsara. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, untuk mengatasi kejahatan itu, yang harus dilakukan pertama memantapkan ilmu, iman dan takwa. Inilah dia, mantapkan ilmu, iman dan takwa. Mantapnya ilmu harus belajar kepada orang baik, belajar dengan guru yang baik ya, belajar dengan alim ulama, lingkungannya yang mendukung. Jangan belajar dengan orang yang tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik. Untuk menjadi orang baik, berkumpullah dengan orang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi orang beriman dan bertakwa. Misalnya berkumpul dengan orang ahli sedekah, dia akan bekerja berusaha untuk bersedekah. Dia ingin berkumpul dengan orang yang suka baca Quran, maka dia akan mencoba untuk baca Al-Quran. Ya, jadi mantapkan ilmu, iman dan takwa. Kemudian memupuk kebiasaan akhlak yang baik. Karena kebiasaan yang baik itu akan menjadi perilaku yang baik. Kebiasaan yang tidak baik akan menjadi perilaku yang tidak baik. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang sehat, supaya dia ikut sehat. Kalau pakai media sosial yang sehat, ilmu politik yang sehat, ekonomi yang sehat, teknologi yang sehat, budaya yang baik sesuai dengan ajaran Islam, maka ini akan mendatangkan kemuliaan. Jika dua pendekatan di atas tadi, maksudnya dua pendekatan itu dilakukan dengan benar, dalam jangka panjang lahir suatu generasi masyarakat yang kuat, bekerja dengan penuh jiwa, dengan jujur, dengan tawaduk, dan patuh kepada ajaran agama, biasanya patuh pada pimpinan. Nah, jadi kadang-kadang kan mengharapkan, wah kamu menentang pimpinan. Nah, kalau pimpinannya bertentangan dengan aturan, perlu ditentang. Tapi mengingatkan itu bagaikan orang sholat. Nah, imam, jamaah, makmum. Kalau imamnya salah, negurnya dengan sopan santun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu juga kalau dalam suatu organisasi, imamnya salah, imamnya keliru, tidak langsung ujuk-ujuk dicopot, tidak, diingatkan dulu dengan cara-cara yang benar, ya. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan agar manusia tidak menurutkan hawa nafsu. Apa dasarnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatardah. Ya, jadi kata Allah, maka sekali-kali jangan kamu dipalingkan daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Jadi jangan berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Kemudian juga ini surat At-Toha ya, At-Toha ayat 16. Kemudian berikutnya Allah juga menjelaskan balit taba'alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin famayyahdi man adallallahu wa ma lahum min nasyirin.
Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang-orang yang disesatkan Allah? Tentu tidak ada. Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong. Buka surat Ar-Rum ayat 29. Dan Allah melanjutkan firman-Nya, wa amma man khaffat maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang membersihkan jiwanya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Nah, jadi hawa nafsu yang ada harus dikendalikan. Supaya apa? Dikendalikan supaya tidak kita memperturutkan hawa nafsu. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, habislah sudah. Ya, kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, akan hancur. Oleh karena itu, nafsu juga tidak boleh dibuang. Karena bagaimanapun nafsu itu penting, ya. Oleh karena itu penting kita mengendalikan hawa nafsu. Itu yang paling pokok. Dikendalikan hawa nafsu. Nafsu makan dikendalikan. Nafsu harta dikendalikan. Dengan harta dikendalikan, dia mencari harta yang halal, yang berkah, bisa membantu orang, bisa bersedekah, bisa infak, zakat, wakaf dan segala. Itu namanya harta yang dikendalikan. Jabatan, kekuasaan dikendalikan, maka dia tidak gila jabatan, maka jabatannya digunakan untuk kesejahteraan anak buahnya, untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kesejahteraan orang yang ada di sekelilingnya, mendatangkan keberkahan. Istrinya juga untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh-solehah, dan melindungi seluruh yang ada di dalam rumahnya. Jadi seperti itu. Jadi nafsu dibimbing, dibawa kepada kebaikan. Kemudian akhlak bisa dibimbing, bisa dididik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan kebiasaan iman dan takwa yang baik. Dan jauhkan anak dari lingkungan yang tidak baik. Insya Allah dengan seperti itu akan menjadi akhlakul karimah, akan menjadi akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak tercela. Sampai ia akhir hayatnya, dia akan tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hilaf dan salah, ada kesalahan dan kelemahan dan kedoifan saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada saudara sekalian kalau ada yang tersinggung. Ya, demikian saja. Pak Tabiru Yadil Aksor la'alakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.